Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Azizatun Nuraniah dan saya Febria Widayatul Kusna. Di sini kita akan sedikit menyampaikan materi akidah akhlak yang bertemakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hudhud tentang kerajaan besar dan megah di negeri Saba. Namun, sangat disayangkan, ratu dari rakyat di kerajaan itu menyembah matahari. Untuk membuktikan kebenaran kabar dari burung hudhud tersebut, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada sang ratu, yang diketahui bernama Ratu Balqis. Di dalam suratnya, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk mulai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis yang menemukan langsung surat itu memberitahukan isi pesannya kepada para pembesar kerajaan. Ia juga bertanya balasan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah berdiskusi, mereka bersepakat untuk membalas surat itu dengan memberikan hadiah kepada sang pengirim. Saat hadiah sampai ke tangannya, Nabi Sulaiman merasa marah. Ia berdiri dari duduknya sambil berucap, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah pemberian Ratu Balqis. Ia juga bermaksud untuk memperingatkan Ratu Balqis dan para pembesarnya agar tidak bersikap sombong. Selanjutnya, Nabi Sulaiman bertanya kepada para bala tentara, siapa di antara mereka yang bisa membangun singgasana Ratu Balqis sebelum sang ratu datang kepada Nabi Sulaiman? Para jin berkata, "Kami akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Lalu, seorang ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ucapan para bala tentaranya terbukti ketika singgasana Ratu Balqis terbangun dengan megah. Nabi Sulaiman pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia." Setelah itu, undangan kepada Ratu Balqis pun dikirim. Ketika Ratu Balqis datang dan Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut, Ratu Balqis menjawab, "Sepertinya iya." Mendengar jawaban takjub Ratu Balqis, Nabi Sulaiman segera membawanya berkeliling. Lantai istana terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat kolam. Melihat pemandangan itu, Ratu Balqis hendak menyingkap sedikit pakaian yang menutupi betisnya karena ia mencegah air mengenai pakaian itu. Namun, Nabi Sulaiman terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi oleh kaca." Penjelasan Nabi Sulaiman membuat Ratu Balqis malu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Tepat setelah kejadian tersebut, akhirnya Ratu Balqis memeluk agama Islam. Nah, dari cerita tersebut, hikmah apa yang dapat kita ambil? Nah, hikmah yang pertama adalah tentang rasa hormat menghormati dan menjauhi sikap sombong. Kemudian hikmah yang kedua adalah hikmah bermusyawarah bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pimpinan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip kediktatoran dalam pemerintahan. Lalu hikmah yang ketiga adalah kita menjadi tahu soal pengetahuan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, raja, dan para penakluk. Selanjutnya, hikmah yang keempat ialah mengevaluasi kondisi politik dan militer.
Jika Nabi Sulaiman dikirimi hadiah dari salah satu raja di dunia ini, maka dia akan senang dan menerima demi meredakan ketegangan antar kedua kerajaan. Namun, utusan kerajaan lain datang menemui, maka Nabi Sulaiman akan menolaknya, kecuali dengan menyatakan ketauhidannya. Dengan begitu, utusan tersebut akan membawa kabar tentang Nabi Sulaiman, kerajaannya, dan tentaranya. Bahkan, utusan kerajaan lain sampai menyiapkan hadiah untuk Nabi Sulaiman. Untuk hikmah terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis adalah tentang kecerdasan dan ketajaman. Karena perjalanan dari Sabak dan Yaman ke Yerusalem, tempat tinggal Nabi Sulaiman, itu memakan waktu yang cukup lama, yakni memakan waktu dengan kisaran waktu sekitar 3 bulan. Itu tadi sedikit cerita dari Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang bisa kita sampaikan untuk para pendengar. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.